Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdarihil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bisa bertemu dan memperingati peringatan Isra Mi'raj di SDS IP An-Najmah melalui online. Shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu bisa menjalankan ajaran dan sunnah beliau. Yang terhormat ayah bunda di rumah, anak soleh-solehah yang Miss Mai sayangi dan juga Mr. Nasari sayangi juga. Alhamdulillah kali ini kita bisa memperingati Isra Mi'raj ya Mr. Nasari. Iya, walaupun masih dalam keadaan online tapi tidak apa-apa. Semoga hal ini tidak menjadi halangan untuk kita untuk terus mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Misman, pada zaman dulu sebelum Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian yang membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersentuh. Apa itu? Dengan masuknya satu orang saudagar kaya yang bernama dulunya adalah Abul Ka'bah. Tahu misalnya siapa Abul Ka'bah? Nggak tahu, ada kayak Abdul Azam. Abdul Azam kelas berapa itu? Alumni ada ya? Alumni ada. Abul Ka'bah itu adalah satu sebutan dari sahabat Rasulullah yang pertama saudagar kaya, hartanya melimpah. Setelah masuk Islam, Abul Ka'bah diganti namanya menjadi Abdullah. Abdullah punya seorang saudara yang bernama Kuhafah. Kuhafah punya seorang bapak yang bernama Utsman. Jadi bapaknya Kuhafah disebutnya dengan Abu Kuhafah. Abdullah bin Abu Kuhafah pertama kali masuk Islam. Kemudian beliau mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Aisyah. Aisyah dijodohkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Abu Kuhafah disebut oleh Rasulullah sebagai Abu Bakar. Maka nama asli dari Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Kuhafah. Nah, berangkat dari cerita ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterpa dengan ujian yang sangat luar biasa, dengan kesedihan yang sangat luar biasa. Pertama, ditinggal oleh istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Rasulullah sedih. Orang yang pertama kali beliau cintai, perjuangannya sangat luar biasa, hartanya, kemudian bahkan nyawanya beliau rela untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal-awal perjuangan Rasulullah ketika masih berkhulwat di Gua Hira, Sayyidah Khadijah selalu setia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi, mengantar bekal, pulang lagi dan seterusnya. Sayyidah Khadijah seorang istri yang soleha meninggal dunia. Rasulullah sedih. Kemudian setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, tak lama kemudian wafat kakeknya yang bernama Abdul. Gimana nyanyiannya?
Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua berasa mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Anak soleh-solehah, itu tadi ternyata perjalanan Isra Mi'raj salah satunya menghibur Nabi Muhammad SAW yang sedang sedih karena ditinggalkan oleh Istri istrinya dan kakeknya. Makanya tahun tersebut disebut dengan Amul Hazn atau tahun kesedihan. Maka maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hadiah yaitu Isra Mi'raj. Bismillah. Berkaitan dengan Isra Mi'raj, kita mungkin sering mendengar nama Isra Mi'raj gitu ya. Mungkin anak salah-salah juga sering mendengar kata-kata Isra Mi'raj. Secara sederhananya gitu Mismai, apa sih yang dinamakan dengan Isra? Gitu. Apa yang dinamakan dengan Mi'raj? Mungkin kalau kita ceritakan semuanya panjang dan lebar. Dan sampai beduk maghrib tidak akan Kelar. selesai. Panjang kan? Karena kita secara singkatnya dah, apa sih Mis yang dinamakan dengan Isra? Isra menurut Wismai ya, Mr. Nasri ya, yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa. Masjidil Haram itu di mana itu? Masjidil Haram ada di kota Mekah, Kota Mekah. Kalau Aqsa di Palestina. Oh, berarti Rasulullah berjalan dari Mekah ke Palestina atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada nggak Mis ayat yang menjelaskan tentang Rasulullah perjalanannya dari Haram ke Aqsa? Nah, mungkin anak soleh-soleh juga ingat ya, tentunya dalam surat Al-Isra ayat 1 di situ jelas tentang perjalanan Isra Mi'raj. Sebagaimana bunyinya? Coba Mr. Nasri Surat Al-Isra ayat 1. ayat 1. Oke. Coba dibacakan nih ya. Ya. Anak soleh-soleha yang udah tahfiz nih, yang udah baca yang udah fase, mohon disimak ya. Mudah-mudahan bacaan Mister benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sadaqallahul azim. Itu jelas ya, ayatnya jelas bahwa Rasulullah diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini namanya dengan Isra. Oke, kalau seperti itu Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa kemana lagi tuh, Miss? Yang kita pernah dengar dan kita pernah tahu, ternyata Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha, Mister? Sidratul Muntaha itu suatu tempat di mana di sana ada satu letak nur yang bernama Nur Jamalillah. Nah, Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju nur tersebut melewati 7 lapis langit. Kemudian datang setelah Rasulullah tiba di 7 lapis langit, ada yang mengatakan bertemu dengan Nabi Ibrahim,
ada yang berkata bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Banyak yang bercerita Nabi Musa, pun banyak yang bercerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Rasulullah bertemu di langit ketujuh dengan Nabi tersebut, apa kata Nabi tersebut? Wahai Nabi yang soleh, wahai saudaraku yang soleh, engkau mau kemana? Dan kata Rasulullah, saya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Takjub. Nabi tersebut takjub. Kenapa? Nabi tersebut bisa ada di langit ketujuh melalui pintu kematian, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke langit tersebut dengan masih hidup, dengan keadaan hidup. Ini kan luar biasa, bisa menembus langit ketujuh dengan keadaan masih hidup. Nangis Nabi tersebut. Kata Nabi tersebut ini bahwa betapa solehnya orang yang bisa datang ke langit ketujuh kemudian akan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas tingkatan Rasulullah melebihi nabi-nabi yang lain. Kemuliaannya sangat luar biasa. Kemudian saat Rasulullah pergi dari langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak mau. Ya Rasul, saya mah cukup sampai di sini saja. Kalau saya melangkah 1 senti lagi, saya akan hancur. Silakan engkau saja yang menuju Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah dengan tanpa Jibril hilang tanpa kerana menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi derajat para nabi, melebihi derajat para malaikat. Sangat luar biasa. Maka kita sebagai umatnya harus bersyukur, ya, bersyukur mempunyai seorang nabi, seorang rasul yang sangat mulia, kemuliaannya melebihi para nabi, melebihi para malaikat. Ketika Rasulullah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala diberi satu amanat, yaitu sholat 50 waktu. Kira-kira gimana nih kalau ada orang sholat 50 waktu, kapan makannya? Nah itu misteri ya, sholat 50 waktu, baru ajan makan, Allah Akbar, aja lagi makan, gak sempat ajan, sholat terus. Makanya Rasulullah turun bertemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa, wahai Rasulullah, apa yang kudapatkan dari Allah? Oleh-olehnya apa? Kata Rasulullah, saya dapat satu oleh-oleh, yaitu sholat 50 waktu. Kata Musa, jangan, balik lagi, ayo balik lagi ke Allah Subhanahu wa ta'ala, minta keringanan supaya dikurangi. Akhirnya apa? Rasulullah datang lagi ke Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta keringanan. Dikurangi, bolak-balik terus dari Allah menuju Nabi Musa, terus bolak-balik sampai 5 kali waktu, 5 waktu bolak-balik tuh. Kemudian kata Nabi Musa, wahai Rasulullah, 5 waktu pun umatku gak akan sanggup. Ini pekerjaan berat. Sholat ini yang kau dapatkan bukan sholat sembarangan, tapi kelakuan ibadahnya umat terdahulu dilakukan di sholatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Latakiku, nggak akan mampu umatku. Tapi kata Rasulullah, wahai Nabi Allah Musa, saya sudah malu bolak-balik terus ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawar terus, Rasulullah pun nawar seperti itu. Nah maka Rasulullah turun dengan membawa 5 oleh-oleh, 5 waktu yang kita jalankan sehari-hari, yaitu sholat 5 waktu. Nah makanya wajar kalau sekarang orang yang banyak meninggalkan sholat, karena sholat itu sangat berat sekali. Ternyata oleh-olehnya sangat luar biasa. Luar biasa. Sholat, walaupun katanya hanya sedikit, satu kata, namun cara mengerjakannya kalau tidak dengan keikhlasan tidak bisa dikerjakan. Dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas, itu baru bisa mengerjakan sholat. Oke, Bismay, oleh-oleh kita sudah dapat dari Isra Mi'raj, pengertian sudah dapat. Maka apa sih kira-kira hikmah
yang bisa kita petik dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hikmahnya tadi Mister menceritakan bahwa Rasulullah pernah mendatangi atau mengunjungi Palestina. Nah, sebagai kota atau negara nenek moyang keturunan Islam. Nah, negerinya para nabi. Nah, dari situ kita dapat petik hikmah bahwa kita melakukan sesuatu apapun harus ada izin atau restu dari orang tua kita. Betul, Mister ya? Betul. Jadi ketika kita kemana-mana harus ada izin orang tua. Karena Rasulullah pun akan menuju hal luar biasa, harus tahu dulu seluk-beluk nenek moyang. Kemudian mungkin yang kedua hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang sangat soleh, nabi yang sangat luar biasa, derajatnya melebihi derajat para nabi dan derajatnya para malaikat. Maka kita harus bersyukur apa yang Rasulullah katakan kita harus kerjakan, karena yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang Rasulullah katakan itu berdasarkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh-solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari cerita Isra Mi'raj, dari hikmah dua tadi, kita sebagai seorang pelajar, seorang siswa sudah sepatutnya, sudah selayaknya setiap tahun memperingati kejadian luar biasa, memperingati peristiwa luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu Isra Mi'raj, dengan membawa satu hadiah, satu oleh-oleh dari Allah, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian sholat 5 waktu ini yang akan diperhitungkan sebelum amalan yang lain. Maka ayo kita kerjakan sholat 5 waktu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai rasa patuh kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian anak soleh-soleha, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kalian pelajari dari peringatan Isra Mi'raj kali ini, walaupun dalam masa pandemi dan kita hanya bisa bertemu melalui online. Dari Mismai dan Mr. Nasori, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.